never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berpeluang besar merebut kembali posisi 2 pada klasemen Liga Voli Korea. Tim berjuluk Red Force itu akan melakoni laga tandang dalam lanjutan putaran kelima kontra Gwangju I-Paper Safingsban, Rabu, 19 Februari 2025, hari ini. Red Sparks membutuhkan 3 poin penuh untuk naik dan mengungguli perolehan poin dari tim Suwon Hyundai EC Hillstate yang terpeleset. Di laga terakhir pada Selasa, 18 Februari 2025, kemarin, Hyundai Hillstate takluk lewat pertarungan 5 set dari tim juru kunci, GS Charter Seoul Kicks. Hasil tersebut membuat tim besutan Ko Hae-jin itu hanya terpaut 2 poin saja dari sang juara bertahan. Maka dari itu, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan perlu memetik kemenangan untuk bisa mengudeta peringkat kedua. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi sebagai oposisi Red Sparks disebut bukan lagi pemain kuota Asia di Liga Valium Korea. Kehadiran Megawati Hangestri di Red Sparks membawa warna tersendiri bagi masyarakat Korea Selatan, khususnya pevoli lokal yang berlaga di Liga Voli Korea. Bahkan Megawati Hangestri sendiri menjadi trending topik berseragam Red Sparks. Hingga media Korea pun tak henti membahas setiap laga atlet Muslim Indonesia berhijab ini di Liga Voli Korea. Sejumlah fans voli Korea sadar dengan kemampuan Megawati Hangestri yang melebihi kuota Asia. Dan akhirnya para penggemar dan pecinta voli di Korea mulai meminta KOVO untuk lebih memperhatikan pemain asal Jember ini. Terkait gaji Megawati Hangestri, banyak netizen Korea yang mempertanyakan mengapa pemain lokal Korea bisa kalah saing dengan pemain kuota Asia. Mengapa para pemain dalam negeri lokal Korea bisa kalah saing dengan Megawati Hangestri senagai kuota Asia, dari pemain Indonesia itu? Ujar salah satu netizen Korea di media Korea. Kombinasi Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic di Red Sparks dianggap sangat menakutkan bagi tim lawan. Megawati Hangestri dan Bukilic benar-benar menakutkan di Red Sparks. Saya rasa tidak ada yang akan mendokumentasikan Pink Spider dan Hillstate setelah melihat pertandingan mereka, kata netizen. Fans voli Korea bahkan ada yang menilai Megawati Hangestri bukan lagi pemain kuota Asia melainkan setara dengan pemain asing dari Eropa dan Amerika. Mereka menganggap, Megawati Hangestri disejajarkan dengan oposisi terbaik saat ini yakni setelah Giselle Silva dari GS Charters. Hal yang sama dirasakan pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin sejak bergabungnya Megawati Hangestri bersama Red Sparks. Sementara itu, bergabungnya Megawati Hangestri menjadi angin segar bagi tim Red Sparks termasuk bagi sang pelatih sebab ia memiliki atlet yang mampu memperkokoh dan membawa performa tim ke level yang lebih tinggi. Kualitas Megawati Hangestri dan profil pemain Indonesia ini semakin bersinar dengan performanya yang terus meningkat, kata Ko Hae-jin. Saat ini Megawati Hangestri bertengger di peringkat ketiga sebagai top skor Liga Voli Korea, membuat pemain pevoli timnas Indonesia ini menjadi sorotan. Semua statistik di keberhasilan serangan menjadikan Megawati Hangestri menjadi sorotan perhatian publik Korea. Pribadi yang rendah diri, Megawati Hangestri mampu bersaing di level internasional, khususnya di Liga Voli Korea. Keberhasilan Megawati Hangestri juga membawa dampak besar bagi voli Indonesia. Banyak pihak berharap prestasinya bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menekuni dunia voli profesional. Bahkan sejumlah pengamat olahraga menyebut Megawati Hangestri sebagai contoh nyata pemain Indonesia yang memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah global di tengah gemilangnya performanya bersama Red Sparks. Namun muncul kabar bahwa Megawati Hangestri kemungkinan tidak akan bertahan di Red Sparks pada musim depan meskipun tampil impresif sepanjang Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Masa depan Megawati Hangestri di Red Sparks masih menjadi tanda tanya. Banyak klub besar dari berbagai negara mulai menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai langkah selanjutnya dalam karir Megawati Hangestri. Pelatih Haepas Kim Jong-min mengungkapkan alasan di balik kekalahan dari Red Sparks dalam laga Liga Voli Korea. Haepas menelan kekalahan 2-3 dari Red Sparks. Di balik kekalahan tersebut, Kim Jong-min mengakui ada kesalahan yang dilakukan timnya. Kesalahan itu bukan hanya di set kelima ketika mereka kalah November 15.
Namun Kim Jong-min menunjuk kekalahan 27-29 sebagai faktor krusial di balik kekalahan tersebut. Pada set kedua, Haipas sempat unggul 19-13 atas Red Sparks. Namun mereka tak mampu mempertahankan keunggulan tersebut dan malah kalah 27-29. Haipas sempat 3 kali meraih set point namun tidak mampu menyelesaikannya. Pada akhir memang sedikit mengecewakan. Namun di set kedua juga demikian. Saya pikir kekalahan di set kedua turut berperan di balik hasil akhir laga tersebut, kata Kim Jong-min. Kekalahan itu membuat Haipas gagal mencatat kemenangan beruntun. Mereka kini meraih 1 kemenangan dalam 4 laga terakhir. Haipas saat ini ada di posisi kelima dengan catatan 30 poin. Mereka berjarak 25 angka dengan Red Sparks yang ada di posisi ketiga. Dengan sisa 8 pertandingan, jelas Haipas tidak lagi bisa berharap lolos ke playoff. Di sisi lain, tim bola voli putri, Gwangju Pepper Savings Bank hampir mencatat kemenangan ke-10 yang bersejarah Liga Voli Korea pada Rabu kemarin. Tetapi, tim tersebut tidak akan dapat membuat sejarah dengan mencapai babak bola voli untuk pertama kalinya karena mereka tersingkir dari persaingan playoff. Pepper yang selalu berada di dasar klasemen selama 3 musim terakhir telah menunjukkan peningkatan yang signifikan musim ini. Mereka mengamankan 9 kemenangan. Ini merupakan jumlah yang terbanyak dalam sejarah mereka dari 28 pertandingan pembuka untuk duduk di posisi ke-6 dari 7 tim divisi putri. Tetapi tempat pasca musim untuk Peppers tidak dapat diraih karena Pepper tidak dapat finish cukup tinggi untuk mencapai babak pasca musim terlepas dari hasil pertandingan mereka yang tersisa. Peppers harus finish di posisi 3 teratas untuk melaju ke babak playoff. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena selisih poin antara Pepper dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks adalah 28 poin. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menjadi calon lawan Pepper pada Rabu, 19 Februari 2025. Red Sparks memiliki 55 poin, sementara Peppers memiliki 27 poin dengan 8 pertandingan tersisa untuk kedua belah pihak. Bahkan jika Red Sparks kehilangan 3 poin di semua 8 pertandingan yang tersisa dan Peppers menambah 24 poin, Pepper akan finish di posisi keempat, 4 poin di belakang Red Sparks. Hasil seperti itu tidak membuat terjadinya semi playoff yang terjadi jika selisih poin antara tim ketiga dan keempat adalah 3 poin atau kurang. Mempertahankan posisi nomor 6 di klasemen hingga akhir musim 2024-25 akan tetap mengamankan posisi tertinggi Pepper di Liga Voli Korea karena Pepper selalu finish di posisi terakhir sejak didirikan pada 2021. Finish di posisi ke-6 juga akan menandai transisi Peppers dari skuad yang mencetak rekor kekalahan terpanjang Liga Voli Korea dengan 21 kekalahan yang mereka sendiri perpanjang, menjadi 23 kekalahan di akhir musim lalu. Sementara itu, Red Sparks juga punya misi tinggi dalam laga tersebut yaitu kembali menembus peringkat kedua. Red Force sempat naik ke posisi kedua di klasemen pada 12 Februari. Namun, hanya bertahan selama 24 jam karena Suwon Hyundai EC Hillstate kembali menduduki posisi kedua setelah menundukkan Gwangju Pepper Savings Bank sehari setelahnya. Red Sparks gagal memperkecil ketertinggalan setelah meraih kemenangan dengan susah payah pada lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea. Red Sparks menang atas Gimcheon Korea Expressway Haipas, 3-2 dalam pertandingan ketat di Gimcheon Gymnasium, Sabtu, 15 Februari 2025. Dua pemain andalan Red Sparks yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit kembali absen dalam daftar pemain terbaik Best 7 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Para pemain belum lama ini telah menyelesaikan rangkaian pertandingan pekan ke-18 putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Selasa, 11 Februari 2025, hingga Minggu, 16 Februari 2025. Beragam hasil pun disuguhkan, di mana ada tim yang mampu meraih kemenangan namun juga ada yang dipaksa menelan kekalahan pada pekan lalu. Salah satunya ialah hasil apik diraih oleh Red Sparks yang mampu mempertahankan catatan 3 kemenangan beruntun jelang akhir musim ini. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu meraih kemenangan dramatis dari Expressway Haipas dengan skor 3-2.
Pada pertandingan tersebut, Panja Bukilit menjadi top scorer bersama Merlin Nikolova, Haipas, usai menyumbangkan 26 poin. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diyakini masih menjadi musuh bebuyutan Suwon Hyundai EC Hillstate di sisa Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk fase reguler kian mendekati ujungnya di mana 3 tempat untuk babak playoff sudah dipastikan bertuan. Incheon Haeunkook Live Pink Speeders kian sulit dikejar untuk langsung menembus babak final dengan gap poin yang lebar sebagai pemuncak klasemen sementara. Tim besutan Marcelo Abondanza tersebut menduduki peringkat pertama klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan raihan 70 poin. Pink Speeders sedang tak terhentikan menuju putaran terakhir ini dengan telah mengemas total 9 kemenangan secara beruntun. Berada di belakang tim yang diperkuat oleh Kim Yeon-keung itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstate masih saling sikut. Hillstate dan Red Sparks saat ini sedang panas memperebutkan peringkat kedua meski juga telah sama-sama dipastikan melangkah ke babak playoff musim ini. Mengungguli Red Sparks, tim juara bertahan musim lalu tersebut berada di ranking kedua dengan menorehkan 56 poin. Hillstate tidak bisa berleha-leha karena mereka hanya unggul 1 angka saja atas tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu. Persaingan kedua tim ini sempat meruncing di mana Red Sparks mampu merebut peringkat kedua dari tangan Hillstate meski tak berlangsung lama. Tim besutan Ko Hae-jin itu harus kembali turun ke peringkat ketiga setelah hanya meraih 2 poin ketika menghadapi Gimcheon Korea Expressway Haipas. Sementara itu, salah satu media Korea Selatan menyebut persaingan antara Red Sparks dan Hillstate masih akan berlangsung hingga akhir fase reguler musim ini. Megawati dan kawan-kawan diyakini masih memiliki motivasi besar melangkah ke playoff sebagai peringkat kedua atau di belakang Pink Speeders. Dengan melaju ke babak playoff sebagai peringkat kedua, tim asal kota Daejeon tersebut akan mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan itu adalah mereka akan memainkan laga sebagai tuan rumah sebanyak 2 kali dalam format kompetisi yang menggunakan sistem best of 3. Hal inilah yang diyakini menjadi sebuah pijakan bagi Red Sparks dengan pengalamannya gagal melaju ke final pada musim lalu karena menduduki peringkat ketiga. Ada alasan mengapa perebutan tempat kedua begitu sengit. Di babak playoff, tim peringkat kedua di musim reguler akan memainkan pertandingan pertama dan ketiga dari seri best of 3 di kandang sendiri. Tidak ada tim yang ingin kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah. Pemimpin klasemen Pink Speeders telah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, menambah selisih poin mereka. Hillstate dan Red Sparks yang mencoba untuk menempati posisi kedua diperkirakan akan bersaing ketat untuk memperebutkannya. Megawati sendiri sempat mengakui bahwa bermain di babak playoff dari peringkat ketiga seperti yang dia alami musim lalu adalah hal yang sulit dilakukan. Saya ingin naik ke posisi pertama, musim lalu, saya bermain di babak playoff dari bawah dan itu sulit, ucap Megawati. Jadi saya hanya ingin naik ke atas, tuturnya menambahkan. Pemain timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi memberikan komentarnya mengenai kemenangan Red Sparks atas Haipas 3-2 dalam pertandingan putaran kelima Liga Voli Korea di Gimnasium Gimcheon. Red Sparks tampil tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yeum Hyeseon dan kawan-kawan terlihat terlalu mudah membuat kesalahan. Error yang dibuat Red Sparks memberikan keuntungan bagi Haipas yang tanpa kesulitan mendapatkan poin. Ketika Anda bermain dalam sebuah pertandingan, hal semacam ini bisa terjadi dan hal semacam itu bisa terjadi. Saya pikir saya belajar banyak dari game ini. Saya mencoba mengurangi jumlah kesalahan di game berikutnya, kata Megawati. Terutama, saya ingin fokus pada fakta bahwa kami memenangkan pertandingan yang ketat, ucap Megawati menambahkan. Pelatih Red Sparks Ko Hae-jin juga mengakui timnya banyak membuat kesalahan dalam pertandingan ini. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi dan Kim Yeon-keung mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pelatih mereka, usai menuntaskan laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemenangan yang didapatkan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders dalam laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tak serta-merta membuat Marcelo Abondanza sebagai pelatih merasa puas.
Segenap catatan masih disimpan oleh pria asal Italia tersebut, untuk para pemainnya usai menuntaskan laga melawan Hwaseong IBK Altos, Minggu, 16 Februari 2025. Hasil akhir pertandingan sendiri masih manis bagi Pink Speeders di mana mereka menang atas IBK Altos dengan skor 3-0, 25-23, 25-12, 25-20.